Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini Pak Endar ingin membagikan satu video pembelajaran lanjutan dari bab pertama Pendidikan Agama Kristen kelas 12 KD 3.1. Kalau sebelumnya kita membahas tentang demokrasi dan HAM, pada video kali ini kita akan membahas mengenai praktik demokrasi dan HAM. Nah, untuk materi pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana demokrasi dan HAM di Indonesia, lalu pergulatan bangsa dalam mewujudkan demokrasi dan HAM, dan juga konsep kota perlindungan. Nah, kita akan membahas review untuk pelajaran sebelumnya mengenai apa itu hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu. Maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Bunuh dalam peristiwa 30 September 1965.
Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus Tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Nah, jadi itu teman-teman, dari video tadi kita bisa melihat sedikit dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman punya referensi dari situs-situs lain, teman-teman bisa melihat dari video atau dari sumber media sosial yang lain kasus pelanggaran HAM dan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya pergulatan bangsa dalam mewujudkan demokrasi dan HAM? Nah, teman-teman bisa melihat itu di buku paket halaman 20-25. Silahkan teman-teman melakukan literasi secara mandiri, bisa membaca dari halaman 20-25. Teman-teman bisa akan melihat gambaran sedikit mengenai bagaimana pergulatan bangsa dalam mewujudkan demokrasi dan HAM di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya juga ingin membahas mengenai kota perlindungan. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya kita bisa melihat ada konsep HAM yang jauh sebelum HAM itu ditemukan. Ada konsep yang disebut adalah kota perlindungan. Teman-teman bisa membuka dari Bilangan pasal 35 ayat 9 hingga 34. Di situ dituliskan bahwa Allah memberikan sebuah perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan. Nah, teman-teman bisa melihat letak dari kota perlindungan ini ada 3 di sebelah barat dan ada 3 lagi di sebelah timur. Jadi totalnya ada 6 kota. Kota-kota itu adalah Kades, Sikem, dan Hebron di sebelah barat, sedangkan Golan, Ramot di Gilead, dan Beser di sebelah timur. Jadi ke-6 kota inilah yang seharusnya didatangi oleh seseorang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Jadi mereka harus melarikan diri ke kota perlindungan yang paling dekat dengan tempat mereka tinggal. Nah, konsep dari kota perlindungan adalah seperti ini. Apabila seseorang membunuh atau mengakibatkan seorang tewas dan ia merasa tidak bersalah atau tidak sengaja telah menyebabkan kematian, maka ia dapat melarikan diri ke kota-kota tersebut untuk berlindung. Ia tidak akan dibunuh. Ia harus tinggal di kota itu sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Jadi, kita bisa lihat hubungan antara konsep kota perlindungan dengan hak asasi manusia. Di mana di konsep kota perlindungan ini bernafaskan hak asasi manusia dengan
melindungi hak seseorang untuk hidup. Karena kalau seseorang melakukan sesuatu yang dia melakukan itu tanpa sengaja dan tidak punya niat untuk melakukan sebuah kejahatan, tentu orang itu harus dilindungi secara hukum. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa konsep kota perlindungan ini senada dengan apa yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai hak asasi manusia. Oke, teman-teman semuanya, kelas 12, Pioneer berharap lewat video ini bisa menjadi sarana yang efektif untuk kita bisa memahami materi yang hari ini saya sampaikan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.